semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Kalian mau tahu nggak sih gimana caranya menggemukkan leopard gecko? Atau kalian juga belum tahu nih jenis-jenis makanan untuk leopard gecko itu apa aja? Nah, kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu banget jenis-jenis makanan yang cocok untuk leopard gecko, tonton terus videonya sampai selesai. Dalam memelihara hewan peliharaan terutama ya, kalian harus benar-benar memperhatikan soal makanannya, terutama soal jenis makanan yang cocok untuk hewan peliharaan kalian. Ingat, jangan sampai salah. Contohnya gini, kalian punya hewan insektivora atau pemakan serangga, tapi kalian kasih makan kayak daging dan juga sayur-sayuran, kan itu nggak cocok banget kan? Makanya kalian harus bener. Oke, jadi kalian harus benar-benar perhatikan si jenis makanan yang cocok untuk hewan peliharaan kalian ini. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan dia insektivora atau pemakan serangga, jadi kalian harus benar-benar kasih makan yang serangga, jangan kasih makan daging ataupun sayuran. Karena itu bisa merusak pencernaan si hewan kalian. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan jenis makanan yang cocok untuk hewan peliharaan kalian. Nah, sebelum aku membahas jenis-jenis makanannya, silahkan subscribe dulu channel Alam Lutfi dan juga follow Instagram Alam Lutfi, karena nanti kita bakal lebih membahas tentang seputar hewan peliharaan, kayak mulai dari perawatan, cara merawat leopard gecko, terus juga cara memberi makan leopard gecko, ataupun jenis-jenis makanan yang cocok untuk leopard gecko yang aku bahas sekarang. Nah, nggak cuma leopard gecko, karena aku juga bakal membahas tentang hewan-hewan yang lainnya atau reptil yang lain. Contoh kayak ada corn snake. Banyak banget kita udah bikin video tentang corn snake. Kalian bisa tonton di playlist atau di video aku sebelum-sebelumnya. Terus juga ada iguana. Terus juga ada hewan-hewan yang lain. Pokoknya silahkan ditonton aja di video-video sebelumnya. Dan aku juga ada blog, ada website atau blog. Kalian bisa lihat-lihat aja di situ tentang semua itu. Di situ bebas ya, aku membahas tentang semua jenis hewan. Jadi kalau misalkan yang enggak aku bahas di YouTube, aku bahas di blog aku itu. Nama blognya di sini, alamlutfi.com. Silahkan kalian baca aja. Nanti kalian juga bisa komen gimana tulisannya, terus juga apa yang enggak kalian mengerti, kalian bisa komen di situ. Oke, jadi jenis-jenis makanan yang cocok untuk leopard gecko, yang pertama adalah jangkrik. Pasti kalian udah pada tahu dong sama jangkrik, karena hampir seluruh orang atau seluruh para pencinta reptil atau breeder leopard gecko itu memakai jangkrik untuk jadi pakanan si leopard gecko. Nah, adapun kelebihan si leopard gecko-nya ini yaitu yang pertama ukurannya kecil, terus juga dia cocok banget untuk leopard gecko yang ukurannya masih baby. Jadi kalian bisa, jadi si jangkrik ini kan ukurannya kalian bisa lihat lah agak kecil gitu, dan itu bisa disesuaikan dengan ukuran si mulut leopard gecko. Nah, ada dua jenis jangkrik ya. Yang pertama jangkrik jangkrik alam. Yang kedua juga ada jangkrik kalung. Terus yang kedua, kelebihannya itu lincah dan aktif. Karena leopard gecko ini menyukai pakan atau serangga yang aktif, maka jangkrik bisa menjadi pakan favorit si leopard gecko. Terus yang terakhir, ada kelebihannya itu mudah didapat dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Nah, kalau misalkan kalian mau nyari jangkrik, kalian bisa cari di tempat abang-abang tukang burung. Kayak gitu banyak banget di situ, jadi gampang banget didapatnya. Atau kalian yang rumahnya kayak di agak ke kampung-kampungan gitu, kalian nangkap aja langsung jangkrik kalau misalkan ada malam-malam kan, kalau kalian mau nangkepnya gitu kan, biar gampang. Nah, tapi ada kekurangan juga si jangkrik ini, yaitu terlalu banyak lemak. Yang kedua yaitu mudah bersayap, terus kulitnya juga atau dagingnya juga kalau udah sayap atau udah gede begitu kan jadi keras. Nah, kalau dipaksakan dikasih makan ke leopard gecko, itu takutnya leopard gecko kalian itu bisa muntah-muntah. Makanya aku saranin kalau misalkan kalian kasih pakan leopard gecko itu jangkrik, jadi dipilih-pilih aja jangkriknya, terus juga disesuaikan sama ukuran si mulut leopard gecko.
atau si kepala leopard gecko-nya. Nah, yang terakhir yaitu mudah mati. Seperti yang kalian lihat, jadi jarang banget ya orang-orang kayak nyimpen jangkrik tuh lama, karena dia cepat mati, kena lembab, kena basah dikit mati, atau kena yang kotor-kotor dia bisa kayak membunuh satu sama lain gitu loh. Nah, adapun untuk kelebihan si jangkrik kalung ini, dia besar, bentuknya besar, terus juga lambat dan gak cocok banget untuk usia 1-3 bulan. Terus juga ininya dia mudah digutlut, tapi si jangkrik kalung ini agak galak, jadi harus diperhatikan untuk si leopard gecko-nya. Kalau misalkan dikasih jangkrik kalung, takutnya dia menggigit si leopard gecko, jadi benar-benar harus kalian perhatikan. Nah, untuk si jangkrik alam ini ukurannya terlalu kecil, jadi cocok banget untuk baby yang tadi aku bilang. Terus juga susah digutlut, makanya jadi kayak kalau mau digutlut tuh kayak membutuhkan waktu lama banget gitu. Terus yang terakhir yaitu dia jangkriknya agak kalem, nggak terlalu aktif atau nggak terlalu galak kayak gitu. Untuk perbedaan kedua jenis jangkrik ini ya. Oke, dari tadi aku bahas gutlut dan gutlut. Nah, mungkin kalian ada yang penasaran apa sih gutlut itu? Nah, gutlut itu kayak pemberian nutrisi tambahan untuk pakan leopard gecko. Nah, kalian bisa lihat nanti deh, aku kasih video yang akan datang, aku bakal kasih video sama kalian perbedaan jenis-jenis gutlut kayak gitu ya. Pokoknya makanya harus subscribe banget nih channel YouTube aku biar kalian juga bakal tahu lebih dalam tentang leopard gecko dan juga hewan-hewan peliharaan reptil lainnya. Selanjutnya ada jenis makanan yang cocok untuk leopard gecko yaitu ulat. Nah, ulat ini yang aku tahu ada 4 yang biasa dikasih ke leopard gecko ya, yang aku tahu ya. Yang pertama ada ulat Hongkong, terus juga ulat Jerman, ulat sutra, dan juga ulat bambu. Nah, kalau ulat sutra dan ulat bambu ini jarang banget aku lihat dikasih ya, karena aku juga nggak pernah ngasih. Terus juga aku juga nggak pernah lihat orang lain kayak ngasih ulat yang kedua jenis ulat ini. Terus kalau misalkan ulat Hongkong itu mudah didapat, kalian sama kayak jangkrik ya. Jadi kalau misalkan kalian ke toko abang-abang atau tukang burung nih, di situ biasanya ada jangkrik, ada juga ulat Hongkong. Nah, ulat Hongkong ini mudah didapat, terus juga cocok banget buat baby, karena biar baby kalian cepet gemuknya gitu, cepet gedenya, pakai ulat Hongkong ini. Terus juga ulat Hongkong mudah banget digutlut. Semua jenis ulat ini mudah banget digutlut karena kayak beda sama jangkrik ya. Kalau jangkrik kan biasanya butuh waktu berapa jam gitu sampai dia dikasih makan ke leopard gecko-nya. Digotlutnya butuh berapa jam untuk mencerna si gutnya itu. Tapi kalau misalkan si ulat ini dia mudah mencerna si gutlutnya itu, jadi nggak nunggu lama gitu buat dikasih ke leopard gecko kalian. Mungkin 2 atau 3 jam ya baru kalian bisa kasih si ulatnya ini ke leopard gecko-nya. Untuk perbandingan kedua jenis ulat ini, ulat Hongkong dan ulat Jerman. Kalau ulat Hongkong tuh dia cocok banget buat baby. Terus kalau ulat Jerman dia cocoknya buat dewasanya. Nah, kalau misalkan ulat Hongkong ini dia tuh kan ukurannya kecil, jadi kalau misalkan si leopard gecko-nya mau makan itu agak kesulitan gitu, karena dia cenderung lama. Gimana sih, kalian perhatikan aja deh kalau misalkan leopard gecko kalian makan ulat, kayak miring-miring terus susah gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan yang ulat Jerman itu dia takutnya gigit si leopard gecko-nya, kebalikan dari si ulat Hongkong. Tapi untuk si ulat Jerman ini sangat tidak aku rekomendasikan. Pokoknya lebih cocoknya kalian pakai ulat Hongkong aja deh. Next yang selanjutnya yaitu kecoa. Nah, kecoa ini banyak banget jenisnya ya, tapi yang umum diberikan untuk pakan leopard gecko itu ada kecoa dubia, terus juga kecoa Madagaskar, kecoa Turkis, dan kecoa Halloween. Tapi dari semua kecoa ini kan ada yang ukurannya bakal besar ya, kecoa. Oh iya, terakhir kecoa rumah, aku lupa. Nah, untuk kecoa ini, kecoa Madagaskar sama kecoa Halloween kan ukurannya bisa besar. Makanya kalian harus sesuaikan aja sama ukuran leopard gecko yang kalian punya. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan leopard gecko kalian masih baby, sesuaikan aja sama ukuran. Tapi kalau baby sih
ya mending pilih makan atau pakan yang di awal-awal aku sebutin tadi. Kalau untuk kecoa aku saranin buat yang dewasa aja. Terus kandungan protein di kecoa juga lebih tinggi daripada jangkrik, makanya untuk proses perkembangan bakal sangat baik banget kalau misalkan kalian kasih pakan kecoa. Selain itu juga kecoa lebih lama masa hidupnya ya, karena makanya kalian bisa kasih pakan kecoa kalau misalkan kalian mau pergi-pergian nih, terus juga nggak sempet kayak ngasih makan si leopard gecko kalian. Nah, kecoa ini bisa menjadi alternatif atau solusi untuk kalian yang sibuk atau pergi-pergian. Nah, untuk perbedaan kelima kecoa itu kan ada kecoa dubia, kecoa Madagaskar, kecoa Turkis, Halloween, dan juga kecoa rumah. Nah, untuk kecoa dubia sangat cocok untuk dikasih pakan ke leopard gecko karena dia relatif lambat, terus juga tidak manjat ya, tidak manjat. Kalau misalkan kalian taruh gitu di kandang leopard gecko, dia nggak bakal bisa manjat. Terus juga kalau udah besar dia bakal keras, jadi kalian harus benar-benar sesuaikan aja sama ukuran si leopard gecko kalau mau dikasih makan. Nah, ada kecoa Turkis juga. Kecoa Turkis cocok banget untuk leopard gecko, terus mudah manjat. Ininya sih mudah banget, jadi kayak kalau misalkan kalian taruh gitu harus benar-benar dilihat si kecoanya ini dimakan atau dia hilang gitu karena manjat gitu kan. Nah, dia ukurannya kecil, terus susah buat dimakan si leopard gecko. Kalau misalkan Madagaskar sama Halloween itu kalian pilih yang kecilnya aja. Nah, untuk kecoa rumah ini sangat-sangat aku tidak rekomendasikan karena takutnya dia kan nggak tahu makannya dari mana kan, terus juga takutnya kotor. Pasti ya, kalau kotor mah jorok juga pasti, karena kan kalian bisa lihat lah kalau nemu kecoa rumah itu nemunya di mana aja gitu. Intinya aku bener-bener nggak ngerekomendasiin kecoa rumah. Yang terakhir, jenis serangga lain. Jadi jenis serangga lain bisa kalian pakai laron, terus juga kumbang, belalang, atau capung, dan sebagainya. Jenis-jenis serangga kecil ya yang pasti. Tentunya kalau misalkan kalian ngasih serangga yang lain ini harus disesuaikan dengan ukuran mulut si leopard gecko. Nah, kalau misalkan laron aku pernah ngasih laron, itu tuh jadinya kayak mudah gemuk gitu si leopard gecko kalian, tapi sulit didapat. Laron itu sulit banget didapat, terus juga kayak gimana ya, cepat mati. Nah, kalau misalkan kumbang aku belum merekomendasikan, sama belalang juga aku belum merekomendasikan, dan juga capung aku sama sekali belum merekomendasikan. Nah, namun untuk pemberian pakan serangga lain ini kalian harus juga perhatikan kebersihannya. Jangan sampai serangga yang kalian kasih ke leopard gecko itu tercemar oleh pestisida atau bahan berbahaya lainnya. Karena jika serangga hasil tangkapan, pasti kalian tahulah asalnya gimana ya, sama kayak yang aku tadi bilang si kecoa rumah itu. Kalian tentunya tahu banget asalnya gimana, terus juga dia makan apa aja di habitatnya, makanya nggak jelas. Mending kalian perhatikan aja deh jenis-jenis makanan yang aku sebutin semuanya di awal. Untuk kumbang, belalang, capung, atau jenis serangga lainnya aku belum merekomendasikan karena aku belum nyoba dan juga nggak tahu efek sampingnya kayak ke leopard gecko itu kayak gimana. Makanya aku bilang aku belum merekomendasikannya. Tapi mungkin dari kalian ada yang udah pernah ngasih dan tahu hasilnya jangka panjangnya kayak gimana, silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi jenis makanan yang cocok untuk leopard gecko tadi sudah aku bilang. Ada yang pertama ada jangkrik, terus juga ada ulat juga ada banyak lagi macam-macamnya, ada ulat Hongkong, ulat Jerman, dan lain sebagainya. Terus juga ada kecoa, dan yang terakhir ada jenis serangga lain. Nah, kalian bisa tentukan aja ya yang mana yang cocok buat leopard gecko kalian atau yang biasa kalian pakai untuk pakan leopard gecko. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.